Selamat pagi Indonesia. Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 10 WITA bersama saya Dwi Priawan. Pemirsa, sampai saat ini status Gunung Agung masih berada pada level 4 atau awas. Kondisi ini disebabkan oleh tingkat kegempaan tetap kritis dan asap solfatara yang belum ada perubahan warna. Untuk mengetahui lebih lanjut perkembangan aktivitas Gunung Agung di Karangasem, saat ini kami telah terhubung langsung dengan reporter Bali TV Made Gargita. Om Swastiastu, selamat pagi rekan Gargita. Ya, Om Swastiastu, selamat pagi rekan Dwi dan pemirsa Bali TV. Baik, rekan Gargita, bisa diinformasikan kepada pemirsa di rumah posisi Anda saat ini berada di mana dan seperti apa situasi terkini perkembangan aktivitas Gunung Agung? Ya, baik Dwi, saat ini saya masih berada di pos pengamatan Gunung Api Agung di Desa Rendang, Karangasem. Dan Dwi dan juga pemirsa dapat saya informasikan bahwasanya hingga saat ini aktivitas vulkanik Gunung Agung masih tinggi dengan kegempaan yang masih kritis, meskipun gempanya sempat mengalami fluktuatif atau penurunan dan kenaikan jumlah, namun jumlah gempa masih terhitung tinggi. Bahkan beberapa hari terakhir sempat mencapai angka 900 hingga 1000, dan kemarin tercatat selama 24 jam kemarin saya tercatat sudah terjadi total gempa vulkanik 739. Dan pada hari ini berdasarkan pantauan dari pukul 00 hingga pukul 06 pagi tadi, terpantau sudah terjadi 117 kali gempa vulkanik dalam, 70 kali gempa vulkanik dangkal, dan tektonik lokal sebanyak 9 kali, Dwi. Iya, bagaimana dengan asap solfatara yang muncul dari Gunung Agung? Apakah masih tebal sampai saat ini? Ya, memang secara kasat mata dari pos pengamatan sendiri tidak bisa dilihat karena Gunung Agung hingga pukul 11 ini masih tertutup awan, namun di beberapa titik seperti di sebelah utara Gunung Agung, seperti di Kubu, Tianyar, Gunung Agung bisa terpantau langsung, bisa dilihat langsung, dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan memang masih ada kepulan asap tipis, namun dengan intensitas yang lebih sedikit, yakni sekitar 200 meter di atas puncak kepulan asap tersebut merupakan asap solfatara. Ya, bagaimana dengan tingkat kegempaan, saudara Gargita? Apakah masih terjadi gempa di sana di daerah Anda sekarang? Ya, memang untuk gempa sendiri seperti yang saya sampaikan tadi, jumlahnya masih fluktuatif, kadang meningkat, kadang juga menurun, namun secara keseluruhan masih terbilang cukup tinggi, dan memang gempa yang terasa hingga baik di pos pengamatan maupun wilayah Rendang saat ini sudah berkurang. Meski demikian, aktivitas vulkanik masih tetap tinggi, Dwi. Ya, ya, silakan Gargita. Ya, dan dapat kami informasikan juga bahwasanya, Dwi, tempat tadi masyarakat diresahkan oleh adanya informasi pemindahan pos pengamatan Gunung Api ke wilayah Kintamani. Namun dapat kami informasikan berdasarkan info dari Bapak Kasbani selaku Kepala Pusat Vulkanologi di sini, bahwasanya pos akan tetap di sini sampai kapanpun dan akan terus mengamati aktivitas dari Gunung Agung. Seperti itu, Dwi. Jadi masyarakat diimbau untuk tidak resah dan tetap tenang, begitu, Dwi. Ya, melihat cuaca di Denpasar, saudara Gargita, kita sering sekali mendapatkan hujan. Bagaimana dengan kondisi cuaca di sekitar Gunung Agung? Ya, memang beberapa hari terakhir sempat terjadi curah hujan yang cukup tinggi, hujan beberapa hari cukup deras. Namun pada hari ini tampak cerah, Dwi. Dan dapat saya informasikan juga akibat dari tingginya curah hujan, 2 hari yang lalu memang benar sekali asap solfatara di atas gunung sempat mencapai ketinggian 1.500 atau 1,5 kilometer di atas puncak gunung, dan hal tersebut disampaikan karena tingginya curah hujan selama 3 hari berturut-turut, di mana dengan aktivitas magma atau panas di kawah gunung, sehingga air dari hujan tersebut menguap dan mengepul bersama dengan asap, sehingga asap yang kelihatan begitu tinggi membumbung sekitar 1.500 meter, begitu. Baik, terima kasih rekan Gargita yang telah melaporkan perkembangan terkini dari Gunung Agung, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, sekian seputar Bali terkini kali ini. Terima kasih untuk perhatian Anda. Salam Indonesia.